kasih Tuhan atas segala sesuatunya. Kami mengucap syukur karena Kau sungguh baik. Dan saat ini Tuhan kami mau baca dan kami mau mendengar setiap apa yang Kau mau Tuhan. Terima kasih Bapa. Hihara nama Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Ada satu hal yang Tuhan katakan dari tadi pagi kepada saya. Dan Tuhan berkata seperti ini. Dengarkan baik-baik. Banyak orang inginkan suatu pemulihan. Banyak orang inginkan sesuatu terobosan di dalam segala-galanya. Baik itu di dalam bisnis, baik itu dalam kehidupan, ataupun baik itu di dalam sekolah yang masih sekolah. Dan mereka inginkan sesuatu yang luar biasa terjadi. Sesuatu breakthrough yang terjadi. Tetapi Tuhan katakan bagaimana itu bisa terjadi semua kalau dia ada di kondisi atau di posisi yang salah. Kalau kita mau belajar tentang posisi-posisi yang harusnya kita mengerti. Yang pertama yaitu Tuhan kita taruh di mana dalam hidup kita. Nah ini loh saudara. Tuhan itu kita jadikan seperti apa? Apakah Tuhan itu memang kita sembah, tetapi sebenarnya dia itu seperti barang pemuas dalam hidup saudara. Mungkin saudara sadar, tidak sadar, ya. Saudara sebenarnya menjadikan Tuhan itu seperti barang pemuas. Jadi engkau inginkan apa, dan kau tahu hanya Tuhan yang bisa memuaskan hidupmu. Jadi bukan Tuhan yang menguasai kita, tapi Tuhan kita jadikan sesuatu yang memuaskan hidup kita. Ini sesuatu yang salah kaprah, saudara. Contoh, ya, kita jalan dalam bisnis. Kita sudah jalan, ada sesuatu tantangan di depan. Kita berdoa, kita doa puasa, kita berkata, Tuhan tolong berikan jalan keluar. Apa itu salah? Saya pikir tidak salah. Itu betul. Tapi kembali pada posisi yang tadi. Sebenarnya pertama kali engkau masuk dalam bisnismu itu. Engkau tanya Tuhan dulu atau tidak? Ada beberapa orang datang kepada saya dan dia berkata, Pak, tolong kenapa bisnis saya kok macet? Kenapa jalan hidup saya ini kok jadi seperti ini? Pada waktu saya berdoa dan kami berdoa bersama, Tuhan cuma berkata begini. Sebenarnya, aku ini dijadikan apa? Sesuatu yang dapat menyelesaikan masalah saja. Sesudah selesai, dia pun lupa. Dan dia cukup untuk mengucap syukur, mungkin hanya berkata, terima kasih Tuhan. Dan mungkin sesudah itu ada keuntungan, dia cukup untuk memberi hanya perpuluhan dan selesai sudah. Dan engkau menganggap bahwa, oh sudah lunas ya Tuhan, engkau sudah melakukan sesuatu, aku juga sudah melakukan sesuatu. Yaitu aku memberi perpuluhan, selesai. Saya mau kasih tahu, itu sesuatu prinsip yang salah. Saudara tidak akan pernah bisa untuk menjadi seseorang yang besar. Kalau kau mempunyai prinsip seperti itu. Jangan mulai segala-galanya sebelum dimulai dengan tanya Tuhan dulu. Besok Pak Agung akan meneruskan sesuatu. Ya, pelajaran bagaimana hidup dalam kelimpahan dan segala sesuatu. Tapi hari ini kita belajar sungguh-sungguh. Apakah sudah ada ketepatan di mana engkau berada atau belum. Enggak perlu yang namanya teori banyak. Kalau engkau hidupnya tidak tepat di tempat yang tepat. Itu tidak akan dapat semua yang kau inginkan. Tapi pada waktu seseorang ada di posisi yang benar. Saya mau kasih tahu saudara. Berkat itu justru kadang-kadang mengejar kita. Bukan kita mengejar berkat. Berkat yang mengejar kita. Amin. Ya. Seringkali Tuhan itu punya cara yang tidak masuk di akal. Kadang-kadang kita cuma disuruh diam. Tunggu. Berkatnya sudah datang. Mungkin saudara berkata, iya Pak itu kan hamba Tuhan. Bisa diam kalau aku nih bisnis Pak. Nggak bisa diam. Siapa bilang? Ada satu orang. Ya, saya dengar kesaksian ini secara luar biasa saudara.
Pertama kali dia buat bisnis, dia datang dulu pada Tuhan. Dan pada waktu itu dia berdoa dan Tuhan katakan, oke, jalan, itu dia jalan. Tetapi jalan demi jalan, ada satu ketika, ada satu masalah dalam bisnis itu. Pada waktu ada masalah itu, dia mulai berkata gini, kenapa ya ada masalah ini? Terus dia masuk lagi dalam doa dan bertanya, Tuhan kenapa ada masalah? Tuhan berkata, kalau engkau tidak ada masalah, engkau tidak cari aku lagi. Dia pada waktu itu belum sadar, saudara. Dia berkata, ya jelas Tuhan, dia ngomongkan, ya betul toh Tuhan, masa aku kalau ada masalah aku datang ke tempat lain. Loh, ini nggak ngerti titiknya, persoalannya saudara. Jadi dia tetap tanya, Tuhan gak bisa, ya benar toh, aku harus tanya pada engkau. Dijawab lagi, dia lakukan, dia sukses lagi. Setelah beberapa lama, ada masalah lagi datang. Dia kembali lagi, doa lagi, puasa. Tuhan tolong, jalan keluarnya bagaimana? Jawabannya sama. Kalau enggak begini, engkau enggak datang padaku. Tapi sejak yang kedua dia mulai mikir. Oh kalau gitu, berarti aku akan penuh dengan masalah di depan ini. Sebabnya apa? Karena Tuhan ingin untuk selalu bergaul karib dengan dia. Amin saudara. Sekarang dari kesaksian ini, engkau bisa nangkep enggak? Berapa banyak dalam hidupmu masalah terjadi hanya karena sebenarnya Tuhan ingin dekat dengan engkau. Ingat ya, saya mau katakan secara jujur, Tuhan tuh senang mereka-reka segala sesuatu. Loh, saudara. Untuk kebaikan, dia tuh paling senang. Untuk membuat, yang rasanya enggak masuk di akal. Itu dia senang. Kenapa? Karena dia inginkan ada sesuatu hubungan dekat antara kita dengan Tuhan. Nah, kalau kau bisa menangkap ini sungguh. Sebenarnya kau jalan, tapi kedekatanmu dengan Tuhan itu pulih. Bahkan sangat dekat. Bahkan seperti seorang, ya istilahnya maaf kata, seperti seorang suami istri yang dekat sekali. Apapun yang kau mau lakukan, kau tanya dulu. Engkau rasanya berkata, oh Tuhan aku tidak akan mungkin mengambil satu langkah kalau tidak engkau memberikan solusi atau engkau memberikan satu pernyataan. Kau bisa lakukan itu. Saya mau katakan, hidup pun tidak akan mungkin gagal. Saya berani jamin karena apa? Ini tertulis dalam firman. Bahwa rancangan dia itu rancangan damai sejahtera. Bukan kegagalan, saudara. Tapi setiap kali kita gagal hanya karena sebenarnya kita yang salah. Karena kita tidak mengandalkan Tuhan. Yuk buka dulu dalam Yeremia pasal yang ke-17. Ayat-ayat ini sudah terlalu sering sebenarnya engkau baca. Tetapi hari ini mari kita renungkan kembali. Yeremia pasal yang ke-17. Hari ini akan ada tanya jawab. Ya, khusus apa yang dibagikan. Ya, perkara bisnis dan segala-galanya. Engkau boleh nanti tanya. Ya kalau bisa langsung saja nanti dikasih mic. Dan engkau langsung tanya. Dan kalau saya bisa jawab ya saya akan jawab. Ya, karena kita sama-sama untuk belajar ini. Yeremia 17. Ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan siapa? Manusia. Ada 3 perkara ini ya saudara. Pertama mengandalkan manusia. Yang kedua yang mengandalkan apa? Kekuatannya sendiri. Yang ketiga dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat 6 ini loh saudara. Ini yang banyak kali terjadi dalam hidup kita. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun. Di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Lihat. Kalau saudara baca ayat 6, saudara pasti akan mengerti dan saudara akan berkata, aku gak mau amit-amit dalam nama Yesus. Betul? Tapi saudara tahu ayat 6 dampak dari ayat 5. Banyak orang cuman baca ayat 5, enggak baca ayat 6-nya.
Padahal kehidupannya banyak kali justru terjadinya di ayat 6. Dan di ayat 6 dia langsung tanya, Tuhan solusinya apa? Tuhan kenapa masalah ini terjadi? Kenapa begini? Kenapa begini? Baca ayat 5. Itu karena ayat 5 engkau lakukan. Berdampak pada ayat ke-6. Sudah bisa mengerti? Coba tangkap. Ya. Ayat yang ke-7. Nah, ini beda lagi. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ini kuncinya sebenarnya, saudara. Kalau yang pertama kita mengandalkan Tuhan. Apa sih artinya mengandalkan Tuhan? Ayo. Apa sih yang artinya mengandalkan Tuhan? Artinya engkau merasa engkau tidak bisa sendiri. Engkau tidak mampu untuk jalan sendiri. Itu engkau rasakan. Dan kau berkata, benar Tuhan, aku nggak bisa jalan sendiri. Otakku itu tidak mampu untuk mengatasi problem dan segala sesuatu yang ada di depanku ini. Kekuatanku tidak bisa. Aku tidak bisa mengandalkan siapa-siapa. Cuman engkau Tuhan. Ini masalah yang tidak gampang. Kenapa? Biasanya kalau seperti ini tidak kelihatan. Nanti kalau sudah ada satu masalah yang memepet hidup kita, di situ akan kelihatan. Engkau sebenarnya mengandalkan siapa. Nah, nggak usah susah-susah, saudara. Ya, kalau sudah sungguh-sungguh, waduh masalah ini menjepit sekali. Terus biasanya gini, otak ini jalan. Kemana nih? Nah, otak itu jalan, itu yang akan menunjukkan sebenarnya engkau mengandalkan siapa. Saya minta dengan hormatlah. Renungkan sedikit dan mulai berpikir, ya aku ini ngandelin siapa sebenarnya. Loh, siapa tahu betul istri ngandelin suami. Nah, ya. Jadi kalau suaminya tidak ada di rumah ataupun apa, rasanya hilang sedikit. Loh, bisa saja. Ya, tapi di sini juga ada pasti suami yang ngandelin istri. Nah, ini saudara. Biasanya suami yang seperti itu ya maaf suami yang tempe atau memble, saudara. Dengar baik-baik, itu harus dibenahi dulu. Ya, suami itu raja, imam, dan nabi. Jangan dibalik. Semua keputusan justru istri yang ngambil. Rumah tanggamu tidak akan diberkati Tuhan kalau begitu. Karena itu satu jalur yang sudah salah. Salah tempat. Ada saya tertemukan banyak kali. Ini bukan di Bandung. Ya, saya orang Bandung, saya ngambil contoh di luar Bandung. Kenapa? Supaya aman sejahtera. Betul kan saudara ya? Itu jago-jagonya pengkhotbah saudara. Kalau saya di mana ya saya ngambil yang tidak di situlah saudara. Tapi saya pernah terjadi saudara. Saya ngambil di kota lain. Selesai khotbah malam hari di hotel saya ditelepon saudara. Sama orang yang daerah situ saudara. Pak tadi ngomong seperti ini untuk daerah kami ya Pak. Waduh kaget saya saudara. Kok sampai juga beritanya cepat. Ya, saudara ini di tempat lain tidak di sini pokoknya ya. Apa yang terjadi? Satu ketika ini keluarga sudah menikah lama. Terus datang ke saya, dia berkata, Pak tolong doakan. Doakan apa? Saya bilang, kenapa Pak? Suami saya kok tempe? Loh. Saya bilang, ada apa dengan suami kok engkau sebut tempe? Nah ya itu Pak, itu gak ada satu inisiatif. Dia kalau ketemu orang bilang, yes. Tapi nanti kalau sampai di rumah, memble lagi. Dan dia tidak bisa melakukan semua. Kalau tidak ada saya, tidak bisa. Terus kalau istrinya tanya, loh Pak tidak dilakuin. Habis mama tidak ikut. Loh. Saya terus terang bilang sama dia begini, kamu punya anak barep loh. Sudah tahu maksudnya? Anak yang pertama itu ya suaminya itu. Iya. Kenapa? Karena itu sebenarnya jujur bukan jodoh. Kalau saya mau jujur. Segala sesuatu yang seperti itu tidak jujur, bukan jodoh dari Tuhan. Kalau ngomong tentang jodoh nanti panjang lagi saudara. Ya, karena Tuhan bilang, habis kamu salah. Disuruh ngambilnya tulang rusuk, ngambilnya tulang kepala. Susah saudara. Loh betul kan saudara? Iya kan? Ya betul nak, ya kan? Masalahnya di situ. Tapi kita kembali lagi.
Kalau sudah menikah apa terus cerai? Nggak mungkin, betul? Ya harus dilalui dengan tangisan, dengan sesuatu hikmat yang Tuhan berikan. Siapa yang harus berhikmat? Dua-duanya. Si suami sadar untuk bertobat dan berubah untuk menjadi raja, imam, dan nabi. Si istri juga sadar bahwa dia itu penolong dan penasehat. Dia justru harus dukung suaminya, tapi tidak membuat suaminya itu tetap bergantung pada dia. Nah, dua-duanya harus. Nah, ini ya saudara. Nah, saya mau katakan hal-hal seperti ini loh. Mungkin perkara yang simpel. Tapi saya mau katakan itu justru menghalangi berkat Tuhan turun dalam hidupmu. Karena posisimu tidak benar. Jadi banyak kali Tuhan berkata pada saya, seseorang itu kesandungkan bukan dengan batu besar, tapi justru dengan kerikil-kerikil yang sepertinya tidak dihiraukan. Kesandung dan akhirnya hancur. Nah ini loh saudara. Ya, kita kembali. Jadi kita harus berharap kepada Tuhan 100%. Benar-benar. Pokoknya kau harus merasa aku tidak bisa hidup di luar Tuhan. Nah ini ada kecenderungan kalau kelebihan itu seperti ini nanti. Nanti ada apa-apa masalah langsung telepon tanya gembala. Ya. Atau kalau tidak gembala sekarang tanya hamba Tuhan. Dan lagi laris ini hamba Tuhan yang bisa berkarunia. Apalagi yang bernubuat itu hamba Tuhan yang paling laris di dunia. Sebabnya apa? Kalau ada masalah langsung telepon, tolong Pak doakan. Terus hamba Tuhan itu merem mungkin atau gimana langsung bernubuat, langsung amin jadi. Lama-lama saya kasih tahu itu dukun bukan hamba Tuhan. Ya saya katakan. Saya tidak terlalu setuju dengan seperti itu. Kenapa? Karena Tuhan jadikan kita itu bukan robot. Amin. Tuhan jadikan kita dan ingin adalah satu hubungan yang indah dengan Tuhan. Tiap pribadi harus tanya sendiri pada Tuhan. Karena di sini dikatakan terkutuk orang yang mengandalkan manusia. Hamba Tuhan juga manusia. Kalau hamba Tuhannya malaikat beda. Ini hamba Tuhan tetap manusia. Jadi masuk dalam kategori ini. Amin saudara. Gak bisa untuk kau tolak. Firman ini jangan dimacem-macemin. Ya sudah baca ya itu saja. Jadi kalau engkau saat ini sambil mendengar firman begini, engkau punya hati, aduh bener ya, aku ini kok sedikitnya sudah mengadakan hamba Tuhan. Bertobat, sadar tidak sadar, maaf ya, terkutuk. Harus dibereskan. Ya. Harus sungguh-sungguh engkau mengadakan Tuhan, benar-benar. Nah, tetapi apakah salah jika engkau tanya hamba Tuhan? Tidak. Tapi saya katakan, engkau tanya sama dia, itu untuk mengkonfirmasikan saja. Amin. Ya. Untuk supaya sesuatu itu lebih kuat. Karena firman Tuhan berkata, ujilah segala sesuatu. Betul tidak? Jadi yang pertama engkau harus dapat dulu. Engkau punya dulu. Engkau tahu jawabannya. Terus engkau boleh telepon. Pak, saya tak punya masalah begini. Loh sebenarnya jawabannya ada. Oh sudah tahu Pak, cuma saya tanya sama Tuhan supaya saya berkonfirmasi. Jawaban hamba Tuhan yang benar-benar dari Tuhan pasti sama. Amin. Pada waktu engkau dengar hamba Tuhan itu berjawab apa? Amin. Selesai. Lakukan dengan iman. Apapun yang disuruh. Jangan pernah untuk tolak. Kenapa? Kalau engkau berani tanya pada hamba Tuhan. Tapi tidak melakukan. Itu berat akibatnya. Ya. Contoh. Anak kecil maling ayam dengan saudara maling ayam. Berat mana? Dihukumnya. Berat saudara dong maling ayam, betul enggak? Kenapa? Karena sudah tahu hukumnya, betul? Anak kecil nggak tahu hukumnya. Sama dengan saudara dan saya. Sudah tanya sama Tuhan, sudah dijawab ini loh jawabannya. Pas tahu jawabannya, kau mikir gini, tapi terus kau tidak lakukan. Tuhan bilang, bagus nak, bagus. Tuhan nggak ngomong macam-macam kok. Tuhan cuma ngomong gitu, bagus nak. Kenapa dia ngomong begitu? Alami, habisin dululah kekuatanmu. Dan sekarang saya mau katakan pada saudara. Ini waktunya percepatan loh. Ada sesuatu yang dilipat kali gandakan. Sadar tidak sadar. Nah, kalau ini dilipat gandakan. Ini sesuatu akan dipercepat.
Engkau diberkatinya juga waktunya sungguh dipercepat. Engkau dihajarnya juga dipercepat. Kan rame saudara. Betul kan? Tapi kan mending begitu. Betul enggak? Ya kan? Dan ini saya katakan seperti ini bukan saya nakut-nakuti saudara. Ini sungguh-sungguh terjadi. Beberapa waktu yang lalu saya dapat telepon dan kata, Pak kenapa ya? Saya kok begini. Padahal saya salahnya kecil. Saya bilang, nah masalah lebih baik. Daripada didiam-diamkan kau tidak sadar. Jadi besar masalahnya. Sedikit langsung kau dipukul untuk bertobat. Firman Tuhan berkata, orang yang dihajar itu yang dikasihi Tuhan. Amin. Kalau anak yang tidak dikasih, itu anak yang didiamin. Tapi kalau engkau dihajar, kalau kau salah, itu justru anak yang disayang Tuhan. Ini loh saudara. Ya. Makanya saya berkata, sudahlah waktunya untuk jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Engkau mengandalkan kekuatan sendiri, itu sebenarnya nggak ada apa-apanya. Kita tidak pernah tahu kekuatan musuh itu sebesar apa. Benar saudara. Kalau sekarang secara pandanganmu, engkau mungkin berkata, oh musuhku atau nanti yang akan aku hadapi tantangannya sebesarnya segini. Belum tentu. Bisa berlipat kali ganda. Karena apa? Setan tidak akan pernah suka kalau saudara dan saya diberkati. Yang pertama. Yang kedua. Nah ya. Jadi yang pertama adalah posisimu harus benar. Betul? Posisimu harus tahu dan kau harus mengharap dan berharap dan hanya mengandalkan Tuhan. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, ya. Gunanya apa sih sebenarnya untuk supaya kita sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan dan diberkati. Sebenarnya itu adalah rencana daripada Tuhan. Tuhan merencanakan pada setiap manusia itu untuk dia hidup berbahagia. Bukan hanya nikmati di surga. Makanya lagu yang zaman kuno berkata, di dunia melarat tidak apa-apa, di surga yang penting kaya, buang itu lagu. Saya mau kasih tahu, itu buang. Kenapa? Tuhan punya rencana tidak seperti itu. Buka Yohanes 10. Ya, Yohanes 10. Nanti siapkan pertanyaan demi pertanyaan, karena sebentar lagi kita akan buka pertanyaan dan saya akan jawab. Kalau bisa saya akan jawab, tapi saya percaya Tuhan akan menjawabnya. Yohanes 10 ayat 10, lihat. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini sudah dipatok. Harus dialami semua manusia. Terserah saudara punya amin, iman atau tidak. Boleh berkata amin, amin, gak punya iman, gak jadi. Dengar baik-baik. Firman ini untuk semua manusia. Bukan hanya sebagian manusia. Jadi Tuhan bilang bahwa dia memberikan kepada kita hidup. Tetapi bukan sampai dalam hidup saja. Karena kalau hidup itu maksudnya adalah kerajaan surga. Tapi dia tambahi lagi. Dikatakan. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Apa itu? Perkara di dunia. Jadi ini jalan selalu bersamaan. Bergandengan. Antara surga engkau oke, dunia juga harus oke. Jangan pernah jalannya tidak seimbang. Di hadapan Tuhan engkau oke, di dunia tidak oke, melarat, bertobat. Tidak mungkin seperti itu. Saya belajar, dari kecil saya diajar ayah saya. Terus dia selalu berkata, nak ingat, segala sesuatu itu harus seimbang. Roh dengan daging, itu roh harus menguasai daging. Tapi kenyataan dalam hidup. Seberapa engkau menyenangkan hati Tuhan, itu akan berdampak pada waktu engkau juga hidup. Seberapa engkau diberkati. Setuju tidak setuju, engkau nanti boleh buktikan kalau engkau pulang ke surga. Betul, saudara? Iya.
Saudara mungkin berkata, tapi Pak saya lebih baik menganut hukum. Tidak apa-apa lah Pak, di dunia pas-pasan. Asal di surga hartanya banyak. Up to you, terserah. Hari ini saya mau bagikan sesuatu, yaitu apa? Tuhan sudah tetapkan kita tuh harusnya hidup berkelimpahan. Ya. Kelimpahan dalam hal apa? Semua aspek kehidupan. Jangan perkara cuman pandanganmu tuh cuman kecil, duit. Nanti kalau ngomong kelimpahan, duit Pak kelimpahan. Udah, semua. Kesehatan, ya. Engkau kelimpahan dalam mengurus segala macam dengan mudah. Loh ini kelimpahan, saudara enak. Loh, betul tidak? Dan semuanya kau bisa kelimpahan. Kau bisa menikmati. Contoh kelimpahan yang sungguh. Dan kau sudah nikmati adalah pada waktu kau bernapas. Enggak ada yang hitung-hitungan dengan napas kan? Betul? Coba di sini ada yang hitung-hitungan, Pak. Saya itu hitungan loh Pak. Saya bisa bayar enggak ya dengan napas ini? Enggak ada kan? Loh, betul? Kalau saudara bernapas, cepet. Mungkin saudara akan berpikir, apalagi kalau sekali napas 10.000. Mungkin kan berstres saudara. Mungkin kan kayak gini, aku napas sih kira-kira harus berapa ya? Supaya utangku enggak makin banyak. Enggak kan? Napas itu kelimpahan dalam hidupmu. Itu yang Tuhan mau katakan. Yohanes 10 ayat 10 itu seperti itu. Kenapa bisa sampai seperti itu? Cuman satu, kalau engkau tidak terikat dengan apapun saat ini. Ada yang terikat dengan napas? Tidak ada. Betul enggak? Enggak perlu bayar, enggak perlu apa-apa sih? Betul. Kalau saudara tidak terikat juga dengan segala-galanya, saudara akan bisa, aku kelimpahan. Tapi bukan bros-brosan saudara ya. Bukan memakai uang dengan seenaknya. Tidak. Tetapi engkau harus tahu. Sesuatu itu ditetapkan Tuhan. Tergantung sebenarnya. Seberapa tingkatanmu di surga, segitu juga engkau di dunia menikmatinya. Ya, ini sungguh saya katakan. Jadi nanti kalau engkau tahu, orang-orang yang tinggal di istana, itu dulunya di dunia seperti apa, itu sebenarnya sama. Tingkat kehidupannya sudah sama. Saudara mungkin berkata, tapi Pak, kok ada orang-orang tertentu yang melarat terus hidupnya Pak. Itu bukan Tuhan pilih kasih. Karena Tuhan tahu, kalau dia kaya, dia gak bisa kenal Tuhan. Ada orang-orang yang seperti itu. Saya kemarin ketemu dengan satu orang, pengusaha, sedang diberkati Tuhan secara luar biasa. Pada waktu dia ngobrol dengan saya, dia bisa ngomong gini. Tapi ya, dia bilang gitu. Betul loh, dia bilang. Kalau saya ini diberkatinya seperti orang itu, dia nunjuk gitu ya saudara ya. Yang secara lahiriah dilihat memang benar-benar kelihatan wah sungguh-sungguh, dia bilang ya. Kalau duitnya sampai istilahnya tidak terhitung seperti dia, saya mungkin tidak bisa kenal Tuhan loh. Dari orang yang mengaku seperti ini, saya dapat diberkati dan saya berkata, betul Tuhan. Itu kebijaksanaan Tuhan dan kasihnya Tuhan. Ya kan saudara? Makanya di suatu hari di Surabaya, dengar Surabaya. Bukan di Bandung ya. Ini kejadian sungguh. Ada yang tanya saya, ini saya sudah berkali-kali ceritakan. Dia suatu kali dia ngomong, Pak doakan saya, doakan apa? Saya bilang, pada waktu dulu itu saya sering ke Surabaya, dia ketemu saya dan dia bilang, doakan Pak supaya berkat saya ini bertambah. Loh kenapa? Saya bilang, gini loh Pak, kehidupan ini kan kebutuhan makin bertambah. Ya, tapi berkat tuh kok enggak tambah-tambah. Ya, harga pokok naik terus, aku kok enggak tambah-tambah. Aku kok dapatnya kok, ya maaf, dia memang sudah dalam jutaan gitu. Ya, kok enggak pernah sih Pak? Puluhan aja enggak pernah. Apalagi Pak ratusan, wah enggak pernah. Ya jutaan terus Pak. Saya sudah berkata, puji Tuhan banyak orang masih ratusan ribu. Tapi dia bilang gak bisa dong Pak, firman Tuhan. Wah hebat firman Tuhannya. Ya, dan saya bilang, oke, kita bukan debat firman, oke selesai, kita berdoa. Pada waktu berdoa Tuhan cuma ngomong gini, kasih tahu dia. Kalau hari ini aku kasih 1 M, di depan mata, dia harus ngasih perpuluhan berapa?
100 juta, betul? Tanya, dia bisa atau tidak? Saya tanya jujur. Sekarang gini, kalau kamu dapat berkat 1 M sekarang, berapa perpuluhannya? 100 juta Pak. Wah kan tahu firman tuh saudara. Ya, betul 100 juta ya. Terus saya tanya, bisa enggak kau kasih langsung? Dia mikir, enggak bisa Pak, banyak itu. Loh iya makanya saya bilang. Bisa ngerti saudara? Saudara ketawa, tapi saudara sendiri kalau dapat gitu belum tentu bisa loh. Benar saudara. Jangan saudara bilang, oh tenang Pak, saya sih oke aja Pak. Pokoknya dapat berapa potong 10 buat Tuhan. Belum tentu bisa loh. Kalau engkau tidak punya karakter yang mencukupi itu semua. Orang ini jujur, dia bilang, gak bisa Pak. Terlalu banyak 100 juta itu Pak. Saya kan bilang pada dia, loh kamu kan punya 900. Tuhan cuma minta 100. Gak bisa Pak, banyak. Jujur saudara, dia bilang gitu. Dan di hati saya ngomong, udah kan jawabannya. Saya bilang, makanya kamu gak diberkati segitu. Karena karaktermu gak mencukupi untuk engkau didapati setia di dalam memberi perpuluhan. Di sini gak ada. Tapi banyak yang begini. Kalau sudah ngeliat perpuluhan gede, itu sama kayak kreditan, dipotong 4 saudara. Diangsur. Saya sampai gini, luar biasa nih orang Kristen ini, hebat. Perpuluhan aja sampai dipotong 4, diangsur. Saya bilang, nanti Tuhan berkatinya juga diangsur ya, bagi 4. Loh kan firman Tuhan bilang, takaran yang kau pakai untuk menakar akan dikembalikan padamu. Betul enggak? Hati saya berkata, di sini juga ada yang enggak ngasih perpuluhan. Masih hitung-hitungan dalam ngasih perpuluhan. Engkau ngasih perpuluhan masih gini, aduh Tuhan, enggak dipotong saja, sudah kurang, apalagi dipotong. Nah, orang seperti ini, saya mau kasih tahu, yuk berubah. Kalau engkau tidak berubah, enggak akan diberkati lebih. Karena Tuhan tahu engkau tidak bisa didapati setia di dalam mengenapi firman. Iya saudara. Kalau ngomong tentang kesetiaan, ini macam-macam. Ya, ini ambil contoh saya saja sendiri supaya oke, tidak ada yang ribut. Ya, saya sudah ngasih perpuluhan itu dari umur 5. Kelas, ya umur 5 tahun tuh saya sudah diajar ngasih perpuluhan oleh kakak saya. Terus kasih perpuluhan. Sampai beberapa waktu Tuhan ngasih tahu 20%. Dan sampai hari ini saya kasih 20% perpuluhan. Nah sekarang suatu kali saya dapat berkat besar. Buat saya besar saudara, besar. Dipotong 10, relanya oke saudara. Dipotong 20, rada enggak rela loh saudara. Loh ini satu kesaksian, ini beberapa tahun yang lalu ya. Kejadian seperti itu. Pada waktu saya mau potong 20, jujur. Saya gini, Tuhan bagianmu kan cuma 10 sih. 10 ini lumayan loh, kalau M lumayan loh saudara, ini enggak main kecil saya bilang ini saudara. Ya. Terus tapi dengan santainya Tuhan jawab gini, tapi kamu sudah janji 20 kan? Loh ini syukur saudara, saya kalau sama Tuhan ngobrol seperti saya ngobrol dengan saudara. Dia bilang, tapi kan sudah janji 20. Iya Tuhan, tapi lumayan loh Tuhan 20. Loh, terus saya ngomong gini, daripada aku ngasih tapi hatiku enggak tentrem saudara. Loh saya ngomong gitu sama Tuhan itu saudara. Jujur, daripada hatiku setengah-setengah ngasihnya Tuhan. Tuhan ngomong gini, pedulilah terserah mau dapati setia atau tidak. Pas Tuhan ngomong gitu, enggak Tuhan, aku mau setia. Langsung tak potong, saudara. Tentrem, enggak tentrem, tetap potong, udah janji kok. No, ini loh saudara, saya katakan, manusia untuk setia itu susah kalau enggak dapat anugerah. Benar saudara. Ya.
Makanya saya bilang, banyak orang bilang, Pak, tolong doakan supaya aku diberkati. Aku hidup berkelimpahan, spektakuler, Pak. Iya, spektakuler sih spektakuler. Tapi bisa enggak untuk menyelesaikan bagianmu? Janjimu pada Tuhan itu bisa enggak? Kalau saudara mau mengikuti firman dengan sungguh, ada yang namanya persembahan-persembahan khusus. Ada yang namanya persembahan sulung. Ada yang persembahan perpuluhan. Ada lagi persembahan lain-lain, saudara. Ada lagi orang yang sudah ngasih perpuluhan, didiamkan perpuluhannya. Kalau tiap hari Minggu ambil kolekte justru dari perpuluhan itu lagi. Itu juga salah. Itu kok enggak ngasih. Perpuluhan itu mengembalikan. Bukan kita ngasih. Jadi jangan saudara sombong dan berkata, aku sudah ngasih Tuhan. Tidak. 1/10 itu mengembalikan uang Tuhan, bukan uangmu. Ini loh saudara. Ya, kita belajar dalam kembali kepada prinsip-prinsip yang benar. Kalau saudara bisa masuk di prinsip-prinsip ini yang benar, saya mau katakan Tuhan tidak pernah menghambat berkat itu turun. Berkat itu sungguh-sungguh akan melimpah secara luar biasa. Saudara tahu Tuhan janji dalam hidup saya dan ini sudah terjadi. Tuhan bilang begini, kalau engkau mampu aku beri 100 juta. Engkau kasih perpuluhan 20%. Engkau dengan santai dan enak dan engkau senang memberi. Aku sebagai orang, aku akan melipat kali gandakan apa yang akan aku beri. Karena apa? Aku lihat karaktermu sudah cukup. Tapi kalau engkau belum bisa, tidak akan pernah naik-naik. Jelas itu. Tidak bisa ditolak saudara. Itu kebenaran firman. Ya. Maka dari itu saya katakan, tidak pernah bisa untuk saudara itu mengambil jalur sendiri. Gak bisa. Saudara harus sungguh-sungguh masuk dalam kebenaran firman. Kalau engkau mau diberkati, masuklah dalam kebenaran firman. Apakah guna itu yang namanya kenabian? Oh jelas. Kenapa? Karena nabi gunanya untuk apa? Untuk memberikan sesuatu konfirmasi bahwa apa yang kau lakukan itu benar. Dan salah satu tanda bahwa engkau mengandalkan Tuhan, engkau tanya dulu Tuhan, apakah itu betul atau tidak. Betul? Nih ada contohnya, yuk kita buka satu-satu contoh. Contoh saja. Di dalam 2 Raja-Raja, ayo dalam 2 Raja-Raja. Ini satu pelajaran yang sangat bagus. Ya. Ini kehidupan daripada Elisa pada waktu itu. Ya. 2 Raja-Raja 8. Ya, 2 Raja-Raja 8. Di dalam 2 Raja-Raja 8, ayat yang ke-9 mulai, dikatakan gini. Lalu pergilah Hazael menyongsong dia, Elisa. Diambilnyalah persembahan berupa segala barang yang indah-indah dari Damsik. Sebanyak muatan 40 ekor unta. Sesudah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, anakmu Ben-Hadad, Raja Aram, bukan orang Israel, tapi ini adat Israel yang ditiru, saudara. Ya, dikatakan begitu. Menyuruh aku menanyakan kepadamu, apakah aku akan sembuh dari penyakit ini? Jawab Elisa kepadanya, pergilah, katakanlah kepadanya, pastilah engkau sembuh. Namun demikian, Tuhan telah memperlihatkan kepadaku bahwa ia pasti mati dibunuh. Lihat saudara. Kalau sampai bangsa lain itu meniru, saya mau kasih tahu. Itu sebenarnya sesuatu yang benar. Saudara bisa ngerti? Yang sekarang ditiru itu pasti yang bagus. Betul enggak? Ya kan? Kalau yang jelek nggak mungkin ditiru, betul? Sekarang kalau saudara pergi ke Mangga 2 misalnya, itu tas bisa murah-murah gitu. Itu kan niru barang yang bagus kan? Betul? Nggak ada tas yang murah ditiru lagi, nggak ada gunanya saudara. Betul enggak? Belajar. Kalau sampai Raja Aram meniru adatnya atau modelnya Israel, ini sesuatu yang benar.
Engkau harus tangkap. Tapi anak-anak Tuhan sekarang enggak mengerti itu. Dia enggak ngerti. Enggak mau mengambil ini. Karena apa? Jujur seringkali merasa sudah bisa sendiri. Itu kesombongan saya katakan. Sekali lagi saya katakan bahwa saudara tetap harus konfirmasi pada hamba Tuhan. Kenapa? Supaya itu menguatkan. Kenapa kok itu semua harus terjadi? Karena begini, kalau orang sudah senang, tanya sama Tuhan, pasti jawabnya bagus terus. Ayo jujur, kalau mau bisnis sih, tapi sudah tahu bisnisnya itu menghasilkan uang banyak. Tanya, Tuhan boleh enggak Tuhan? Pasti jawabnya oke. Kenapa? Karena sudah kesengsem hasilnya. Betul? Lah kalau hamba Tuhan kau tanyakan, Pak tolong, lah dia kan enggak tahu. Nanti kalau berhasil juga kamu enggak dikasih enggak? Istilahnya gitu kan. Dia kan cuma sebagai seseorang yang tanya Tuhan, benar enggak Tuhan? Lurus, murni. Karena dia tidak inginkan sesuatu di belakang. Itu yang namanya kenapa harus dikonfirmasi pada hamba Tuhan. Nanti saudara, karena saudara yang mempunyai masalah, saudara yang mempunyai sesuatu pertimbangan, itu pasti sudah tahu di depannya itu apa. Kalau itu menyenangkan, menyukakan, menghasilkan banyak keuntungan, pasti sudah tidak lurus jawabannya. Sama kayak anak-anak muda ini. Contohnya paling gampang. Ini jodoh bukan, tapi sudah kadung seneng. Tak jawab pasti jodoh. Nggak usah tanya, jalan aja lah kalau gitu mah. Kenapa? Karena sudah pikirannya sudah seneng. Sama dengan bisnis. Kalau sudah seneng bisnisnya, mau tanya Tuhan boleh enggak Tuhan? Jawabannya masih boleh nak. Padahal Tuhan tahu yang pandanganmu yang bagus itu belum tentu benar di depan Tuhan. Keluarga kami ngalami sesuatu yang muluk-muluk, akhirnya berantakan dan habis. Saya enggak katakan salah siapa, namanya manusia, kepleset itu biasa. Sungguh saudara, yang kami saja yang namanya hamba-hamba Tuhan, masih bisa kepleset. Karena apa? Ya itu, belum sempurna. Apalagi kita semua yang rasanya sudah merasa sok, aku mampu. Tidak mau tanya, konfirmasi, bubar saya kasih tahu. Kebanyakan salah semua. Jangan pernah hidup dari apa yang kau lihat dan kau rasa. Tapi mari hidup dari apa yang Tuhan sudah tetapkan untuk kau hidup. Berpada dengan apa yang ada, itu yang terbaik. Jalani saja, lakukan bagianmu dengan baik. Bayar setiap apa yang kau harus bayar. Engkau bisa menikmati, sudah tahu, engkau akan naik level lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi. Saya tidak pernah bermimpi untuk saya seperti ini. Jujur saya tidak pernah bermimpi. Saya cuma tahu bahwa saya suatu kali saya akan diberkati. Sudah, gitu doang. Tapi saya tidak pernah bermimpi saya punya mobil CPU sampai 2, segala mobil, segala macam punya. Saya tidak pernah bermimpi seperti itu. Tapi Tuhan cuma katakan satu hari, nah engkau mobil itu mau enggak seperti itu? Saya bilang, mau Tuhan. Tapi saya bilang, kalau aku karakternya sudah cukup, aku mau. Kalau belum, jangan Tuhan. Pada waktu Tuhan bilang, sekarang cukup nah, mobil datang sendiri. Banyak orang bilang, Pak punya mobil itu, nah dikasih mau ngomong apa? Emang kalau dikasih mobil, terus nolak, ya gobloknya sendiri itu saudara. Betul enggak saudara? Ya. Saya mau cerita satu hal. Saya ini senang Harley Davidson, makanya di bawah juga ada Harley satu. Ya. Saya sudah dambakan Harley itu udah puluhan tahun saudara. Ya. Kenapa Tuhan gak kasih-kasih? Karena saudara tahu, orang yang mengendarai Harley, 99,9 gak ada yang gak sombong. Saya mau kasih tahu, itu harga mobil saudara. Sekali servis saja 1 juta lebih. 1 kali servis. Saudara mau tahu, saya minta Tuhan, aku minta Harley, waduh Tuhan Harley. Enggak dikasih sama Tuhan. Walau waktu enggak dikasih, saya sadar, oh betul, aku masih sombongin enggak karuan. Kalau punya itu justru, aku akan habis.
Akhirnya saya bilang gini, udahlah Tuhan, aku enggak usah dapat lah. Karena kalau memang karakterku gak cukup, aku gak dapat. Pada waktu Tuhan bentuk saya, sampai titik tertentu Tuhan bilang, sekarang nak beli Harley. Uangnya Tuhan sediakan. Kasih. Pada waktu saya kendarai itu, saya baru sadar kenapa saya tidak dapat itu dari beberapa tahun yang lalu. Waduh, gak ada orang yang naik Harley, gak sombong. Gak ada, saudara. Gak ada, saudara. Apalagi kalau sudah naik terus jalan tuh, wah mata tuh gak ada yang gak lihat kan. Iya loh saudara, benar. Apalagi yang punya saya ini kan special edition, cuma beberapa itu di Indonesia. Makanya, tapi saya belajar, kalau Tuhan sudah lihat kita mampu, karakternya cukup, Dia pasti tidak akan pernah menghambat untuk berkat itu turun. Amin. Jangan maksa Tuhan. Lebih baik ikut dalam alunannya Tuhan. Itu lebih enak. Janjinya, kelimpahan itu harus terjadi. Ya. Sekarang siapa yang mau nanya, silakan. Ada yang mau nanya, angkat tangan, saya akan jawab. Besok kita akan lanjutkan dengan Pak Agung 2 hari, karena dia akan bahas tentang kelimpahan dalam segi yang lain. Ya, yuk, siapa yang mau tanya, langsung saya akan jawab. Kalau tidak ada, ya puji Tuhan. Ya, coba dibesarkan. Saya mau tanya, Tuhan suka manusia itu hidup dalam kelimpahan. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang ada di dalam kelompok jemaat Smyrna? Ya. Itu. Terima kasih. Coba baca lagi dong Smyrna. Ayo kita baca Smyrna. Nah. Kasihan Smyrna kalau nggak kelimpahan. Gimana sih? Saya Smyrna sebabnya nggak mungkin saudara. Gimana sih saudara? Ayo baca yang benar. Nih ya. Wahyu 2 ayat yang ke-8. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, betul. Namun engkau apa? Oh, kok miskin terus susah lu. Yang tadi saya ceritakan itu jemaat Smyrna. Smyrna itu begini, proses sudah mencukupkan, karakternya cukup, diberkati. Itu Smyrna. Jadi tidak seperti Pergamus. Kalau Pergamus itu berkat, gelundung dulu, tetap diberkati. Nah itu ada istilahnya begitu. Tapi ada gelundungnya dulu saudara. Kalau Smyrna enggak, diproses dulu, mencukupkan, diberkati. Atau istilahnya kalau saya katakan pas-pasan. Pas butuh, pas ada. Itu. Tapi kalau engkau sudah, itu naik ya. Jadi kehidupan kekristenan itu kalau engkau mau tahu, sebenarnya itu gini. Ini ada tingkatan di dunia. 1 tingkat, 2 tingkat, 3 tingkat, 4 tingkat. Ya, terus itu tingkatannya ada. Jadi kalau engkau naik 1 tingkat, engkau akan Tuhan didik dengan pembentukan karakter yang sesuai di tingkat kedua. Sudah selesai, engkau akan diberkati. Dengan fasilitas tingkat 2. Engkau akan dimajukan lagi dalam tingkat yang ketiga. Selesai lagi, semua fasilitas di tingkat ketiga. Dan ini sungguh, di dalam waktu pembentukan, itu ada setiap kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan. Seseorang yang canggih, yang sungguh-sungguh hidup dalam roh. Seseorang yang bisa menangkap kesempatan dengan sungguh. Itu bukan naik tingkat, tapi berkatnya bisa dilipat kali gandakan. Ini loh saudara, yang banyak orang tidak tahu. Sekali kau bisa tangkap, pak, itu kadang-kadang yang tidak pernah masuk di akal terjadi. Contoh. Pada waktu saya kontrakan rumah habis,
bukan kontrakan rumah sebenarnya. Rumah saya harus dikembalikan dan saya harus punya rumah lagi. Saya nggak punya duit, saya nggak punya uang. Pada waktu itu saya bilang, Tuhan kami harus apa? Tuhan bilang, berpada dengan apa yang ada nak. Oke, tapi aku nggak punya duit. Tuhan bilang, punya, mana? Jual mobilmu. Mobil tak jual. Banyak orang-orang berkata, waduh Pak Daniel jual mobil untuk kontrak rumah. Tidak masalah. Saya tidak ngerti. Tapi pada waktu itu saya cuma lakukan, saya jual. Saya ucap syukur dan saya bisa belajar untuk hidup dalam rumah kontrak senang. Nah, gitu ya. Lebih suka dengan apa yang Tuhan proseskan di dalam hidup saya. Ternyata inilah Smyrna. Pada waktu itu, saya bisa lakukan itu, saya sudah sukacita. Pulang dari tempat ini, di mobil saya masih ingat, pada waktu itu Henry yang mengendarai, saya di sebelah Henry, anak-anak dan istri semua di belakang. Tuhan tanya sama saya, tanyain sama anakmu, mau mobil apa? Saya sudah langsung ngomong gini sama Tuhan, ini konsekuen loh Tuhan. Dia minta yang macam-macam, enggak tahu loh. Tuhan bilang, aku tanya, bukan nanya kamu, nanya belakang. Oh iya. Saya bilang, saya ngasih tahu Tuhan, tapi kan gobloknya saya ngasih tahu. Ya saudara, sahabat saya ya saudara. Tapi saya terus terang, saya dengan Tuhan gitu sih. Jadi terus habis saya tanya pada istri dan anak saya, mau mobil apa? Tuhan tanya. Saudara, itu Lala langsung ngomong, mobil yang itu loh Pak, yang besar itu loh Pak. Besar. Yang siapa? Yang dipunyai Papa Gong. Warnanya apa? Hitam. Kaget aku. Alphard yang diminta saudara. Saya jujur pada waktu itu terus terang ngomong sama anak Lala. La, mikirlah sedikit. Ya, untuk kontrak saja Papa jual mobil. Kalau minta, ya maaf saya tidak mengecilkan ya. Innova is oke lah. Jangan minta yang muluk-muluk Alphard. Dia jawabannya top loh saudara. Dia ngomong gini, Tuhan kan tanya, ya kita jawab. Lu ngomong apa? Loh betul dah saudara. Saya jadi jawaban dia, saya ngomong, loh Tuhan betul, engkau kan tanya, ya dia jawab. Engkau enggak ngomong berapa harganya, limitnya. Salah, coba minta Rolls Royce ya. Dapat Rolls Royce itu. Coba loh, ya, tapi sudahlah, saudara. Satu ketika, habis itu Tuhan ngomong gini sama saya. Oke, aku kasih. Saya cuma bengong. Kasih Tuhan. Ya, saya ngomong sama dia. Oke, nanti aja kita berdoa. Dapat. Nggak sampai berapa bulan. Nggak sampai 1 bulan. Alphard ada di rumah saya. Itu yang saya katakan. Tangkap kesempatan. Pertanyaannya pasti. Tapi Pak, aku nggak bisa dengar Tuhan ngomong. Itu pasti. Betul nggak saudara? Kenapa kau tidak bisa dengar? Karena saudara tidak ngajak ngomong dia. Itu kuncinya. Makanya sekarang belajar setiap detik, setiap waktu, sebelum ngambil keputusan, sebelum segala-galanya, ngomong terus sama dia. Ajak ngomong dia terus. Dari hatimu, ya jangan kayak orang edan, naik motor terus ngomong sendiri, jangan. Tapi di hati. Ya di hati nih loh, terus bicara terus dengan Tuhan. Konsultasi, ngobrol dengan Tuhan. Nggak dijawab, nggak apa-apa. Tapi satu ketika dia akan bicara dan kau akan kata, ini timing Tuhan. Des kesempatan. Raih dan kau bisa naik tingkat. Nah, itu contohnya. Oke? Nah, udah jawabannya itu. Ada lagi? Ada lagi nggak? Kalau tidak ada, enggak apa-apa. Bagus, puji Tuhan, berarti mengerti. Tinggal saudara melakukannya. Tangkap kesempatan. Karena ini banyak kali. Ya, sambil menunggu saya mau kasih tahu. Tahun kemarin, Tuhan bicara sama saya. Tuhan berkata begini. Banyak anak-anakku yang membuang kesempatan yang aku berikan. Dan saya lihat dalam dunia roh. Itu kesempatan dibuang.
Padahal Tuhan bilang, mereka tangkap, mereka tidak akan hidup seperti ini. Mereka akan hidup kelimpahan. Itu loh saudara. Ya. Ada lagi yang bertanya? Itu ada satu. Shalom Pak. Yo. Itu saya mau tanya mengenai proses pengambilan keputusan. Kebetulan keputusan yang kita mau ambil ini urgent. Ya baik dalam hal rohani maupun dalam hal bisnis. Ya. Pada saat kita tanya kepada Tuhan, terus kita minta keputusan dari Tuhan apa yang harus kita mau ambil. Tapi kita nggak dapat jawaban pada saat itu. Apa yang harus dilakukan? Oke. Sebenarnya bukan tidak dapat jawaban. Banyak kali Tuhan ngomong, maaf telinga kita budek. Yang kedua, Tuhan ngomong, tapi berkali-kali kita tidak bisa menangkap apa yang Tuhan maksud. Ya. Padahal Tuhan bicara itu macam-macam, dari peristiwa, dari khotbah, dari firman, dari hati, dari pikiran, dari pandangan. Tuhan tuh kadang-kadang macam-macam jawabnya. Tapi karena kita tidak bisa nangkep. Kenapa nggak bisa nangkep? Seringkali karena kita sudah punya patokan atau patron di dalam otak kita. Bisa ngerti? Kita sudah hidup dalam kebenaran kita sendiri. Jadi Tuhan mau jawab apapun pasti baliknya kepada kebenaran kita sendiri. Ini kesalahannya. Jalan satu-satunya sebenarnya engkau harus mengosongkan dirimu seperti Tuhan. Total tidak ingin apa-apa, total melekat sama Tuhan, total hanya berharap pada Dia. Istilahnya sampai berkata, rugi pun Tuhan, kalau itu engkau suruh ambil, aku ambil. Kau punya komitmen yang seperti itu, tak tanggung, pasti Tuhan jawab. Tuhan itu tidak pernah tergesa-gesa, tapi tidak pernah terlambat di dalam menjawab. Ada kalanya, tapi kalau hati kita sungguh-sungguh tulus, sungguh-sungguh mau nurut sama Dia. Saya mau kasih tahu, kadang-kadang kita ambil langkah yang salah pun, Tuhan bisa alihkan jadi benar. Jadi sebenarnya ikut sama Tuhan itu tidak rugi, enak. Yang penting hatimu tulus. Tulus. Kalau belum dijawab Tuhan, ya ambil loh. Apapun tidak apa-apa. Tapi hatimu tulus sebenarnya mau ikut Tuhan. Apapun yang kau ambil, itu akan Tuhan benarkan. Dan Tuhan akan pulihkan kembali pada posisi yang benar. Jadi kembali pada motivasi hati. Itu jawabannya. Ya, tapi banyak kali harusnya Tuhan sudah bicara. Cuman kita tidak nangkep. Karena kita punya konsep di dalam hidup kita ini. Ya. Ada lagi? Satu lagi boleh. Shalom Pak. Ya. Pak, dalam berbisnis kan kita bergaul dengan banyak orang Pak ya. Ya. Kalau idealnya kita bergaul dengan anak Tuhan gitu loh Pak. Cuman kalau kita bergaul dengan luaran kan kita melihat mereka pun melakukan sesuatu yang di luar daripada firman gitu Pak. Ya betul. Dengan percepatan ini Pak, apa mungkin kita bukan istilahnya berkompromi, kan Bapak bilang tangkap semuanya gitu loh Pak. Ya. Apa mungkin itu kompromi itu dibenarkan pada saat sekarang? Ya. Saya mau katakan secara teori kompromi tetap tidak dibenarkan. Ya, tidak pernah ada kompromi dengan dunia. Ya, tapi dengar baik-baik. Ujung daripada segala-galanya itu semuanya adalah Bapa di surga. Betul? Ya, saya berkali-kali ngalami. Anak-anak saya juga ngalami, yaitu apa? Mau dilicikin, tapi karena hatinya tulus, ditolong Tuhan. Dan itu diloloskan dari setiap itu semua. Kuncinya cuma satu, jangan pengen untung. Mungkin sudah bilang, waduh Pak, itu paling susah. Betul. Tapi kalau otakmu dan pandanganmu ini sudah duit, Tuhan ini jadi hilang. Pandanganmu saat ini harus dirubah, yaitu apa? Tuhan, aku mau menikmati yang menjadi bagianku.
Kalau ini memang bagianku, pasti akan aku nikmati dan berkat ini bagus untuk aku. Bukan kesengsem dengan hasil. Nah ini loh saudara. Ya, ini yang kau harus benahi. Ya. Terus saudara mungkin berkata, Pak tapi dengan percepatan ini, kata boleh enggak kompromi? Saya berkata, secara teori enggak boleh. Karena apa? Tuhan punya cara untuk memberkati kita. Ya, tapi Tuhan pun ada cara yang kadang-kadang kita enggak bisa ngerti. Mungkin satu case tertentu Tuhan izinkan. Kita enggak bisa ngomong. Karena itu case itu untuk dia pribadi. Kita enggak bisa global langsung berkata, oh kita semua boleh. Jangan salah. Tiap pribadi demi tiap pribadi itu Tuhan akan atur dan Tuhan akan bereskan. Ya, jadi semuanya harus kembali kepada Tuhan. Pribadi, boleh enggak aku melakukan ini semua? Tuhan boleh, jalankan. Itu memang Tuhan yang suruh. Dan itu bagianmu. Tapi kalau orang-orang lain enggak boleh, ya terserah. Contoh, ini baru terjadi di AOC ini. Ya. Beberapa waktu yang lalu, ini ada program dari satu buah bank, beli alat musik, itu cicilan 12 kali, 0%. Murah, dipotong lagi harganya 25%. Apa enggak menggiurkan bagi orang pemusik? Termasuk anak-anak kita juga tergiur dan pergilah ke Jakarta. Langsung ambil. Sudah ngambil, tinggal ada barang yang tersisa. Pada waktu saya berdoa, Tuhan bilang, tidak nak. Saya bilang, loh Tuhan, ini untung. Tuhan bilang, memang untung, tapi motivasimu sudah salah. Makanya saya kata kembali pada sikap hati. Terus yang kedua, Tuhan bilang, kamu ambil, apa kamu punya uang? Semua bilang, tenang, itu kalau dipotong 12, murah Tuhan. Tuhan bilang, betul ya murah. Yang pertama, duit itu duitnya siapa? Kamu pakai buat itu, aku gak suka. Berkatmu tak habisin. Bisa ngerti saudara? Yang kedua, apa kamu tahu ada terjadi sesuatu kejadian di depan? Yang membutuhkan uang banyak. Sehingga akhirnya kau tidak bisa bayar ini. Bisa ngerti maksudnya saudara? Ini dalam skala kecil. Tapi kalau engkau main dalam puluhan miliar, hati-hati saudara. Bisa bunga bank itu melipat. Akhirnya engkau masuk penjara hanya gara-gara itu. Itu yang Tuhan katakan. Jangan kompromi dengan dunia kalau Tuhan tidak suka. Ya, jadi dalam setiap case, setiap manusia itu sendiri-sendiri. Betul? Tapi tetap kembali kepada Tuhan dengan hati yang murni. Jangan pernah katakan, aku tidak bisa untung. Jujur dalam percepatan ini, Tuhan punya cara yang tidak masuk di akal. Berkat itu akan didatangkan secara spektakuler. Yang tidak pernah terpikir, itu justru yang Tuhan berikan kepada kita semua. Amin. Amin. Yuk kita berdoa ya. Yuk. Saya di jam segini karena besok akan dilanjutkan. Ya, nanti kalau besok pertanyaan akan dijawab oleh Pak Agung. Jadi dari itu nanti modelnya kalau besok dari SMS saudara. Ya, supaya tidak mengganggu katanya dari SMS. Oke, yuk kita bangkit berdiri semua, kita mengucap syukur dan kita akhiri. Mari musik siapkan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan atas hari yang indah ini Tuhan. Biar apa yang sudah dibagikan tidak kembali dengan sia-sia. Tapi dapat masuk, bertumbuh dan berakar dalam hidup kami. Baik di dalam bisnis, baik dalam sekolah. Baik dalam segala sesuatu yang kami lakukan. Tuhan, biarlah kami tidak sendiri tapi bersama dengan Engkau. Dan biarlah Engkau yang membuat kami penuh dengan kemenangan. Dan biarlah kami hidup di dalam kelimpahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk anak-anak yang masih sekolah. Hamba berdoa untuk yang berbisnis. Hamba berdoa untuk siapapun di tempat ini yang hadir. Engkau berkati dan tuntun kami. Maksimalkan. Supaya kami sampai di tempat satu terakhir kali kami didapati setia. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini.
para malaikat menjagai kami. Segala kerugian, kecelakaan, pemotongan jalan kehidupan, dalam nama Yesus, menyingkir semuanya. Biar damai sejahtera-Mu melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih.